Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih kumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh dan bekal kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat. Dan sebagaimana biasanya, sebagaimana yang dijadwalkan, bahwasanya pada malam hari ini adalah jadwal Al-Ustaz Luqman Jamal hafizahullah ta'ala. Akan tapi beliau berhalangan dan kami diminta dari panitia untuk menggantikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman tertulis, dari apa yang akan kita sampaikan itu terkait dengan keutamaan adab dalam kehidupan. Dan kita semua mengetahui bahasanya adab yang baik dan akhlak yang mulia itu merupakan hal yang sepantasnya dan selayaknya dimiliki oleh seorang hamba, yang dengannya seorang akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia akan menyukainya, ya, dikarenakan bagusnya adab dan juga baiknya akhlak. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan ambilkan salah satu dari pembahasan yang didatangkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama di Yaman. Dalam kitab beliau Husnul Adab Yudfi Ghadabar Rabb. Ini husnul adab, ini bagusnya adab atau adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Ar-Rabb. Dan dahulu, ya, kami juga menghadiri dari majelis beliau, walaupun sebelum selesai kita sudah pulang terlebih dahulu. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam satu bab dari apa yang beliau sebutkan terkait dengan manzilatul adab fil Quran, kedudukan adab yang dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kalau kita selesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, setidaknya kita, ya, telah menyampaikan. Dan kalau ditakdirkan pada kesempatan yang lain, ya, kita akan baca. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, laqad wasallahu ta'ala bil adab fi ayatin bayinatin kathiratin wa farada dhalika wa amra bihi wa aujaba wa raghaba fihi
wa habbaba ilaih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan terhadap perkara adab ini dalam ayat-ayat yang jelas, dalam ayat-ayat yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada yang demikian itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mendorong, mengajak yang di dalam perkara adab, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang supaya mencintai dari perkara adab. Kemudian beliau katakan, wa sa'adkur min hadhil ayat ma huwa aslun min usulil adab. Dan aku, beliau hafizallahu taala, yang akan sebutkan min hadhil ayat. Ini bukan menunjukkan pembatasan dari apa yang beliau sebutkan, bukan merupakan pembatasan, yang itu merupakan aslun min usulil adab, pondasi dari pondasi adab. Dan juga ayat yang mengumpulkan, itu ayatnya ringkas tetapi maknanya sangat luas, atau termasuk dari induk-induk dari perkara adab, dan juga kaedah-kaedah dalam adab. Dan aku akan meringkas al-kalam wa sa'ahtasir kalam ma amkan biqadri ma yahsulul maksud. Yaitu aku akan ringkas kalam sesuai yang memungkinkan, dengan apa yang bisa tersampaikan maksud, yaitu tujuan, wa yu'raful matlub, dan diketahui dari apa yang dituntut. Kemudian beliau menyebutkan al-ayatul ula, yaitu ayat yang pertama yang menunjukkan pentingnya perkara adab atau keutamaan perkara adab dalam kehidupan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, yaitu berilah maaf, wa'mur bil urf, yaitu perintahkan dengan kebaikan, perintahkanlah kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, dalam penjelasan ayat ini, beliau mendatangkan perkataan beberapa ulama tafsir. Beliau sebutkan qala Tha'labi, berkata Tha'labi, ini Imam Tha'labi adalah salah seorang mufassir atau ahli tafsir yang meninggal pada tahun 427 Hijriah. Jadi apabila kita perhatikan bahwasanya sudah sejak dari dahulu, mereka para ulama memberikan perhatian yang sangat akan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan juga penjelasan terhadap ayat-ayat yang terkait dengan ahkam, itu terkait dengan hukum-hukum syariat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Ja'far as-Sadiq, berkata Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq, siapa yang kenal atau tahu Ja'far as-Sadiq? Beliau adalah salah seorang imam Imam Ahlul Bait, termasuk imam Ahlul Bait yang wafat pada tahun 148 Hijriah. 148 Hijriah. Beliau menyebutkan dari perkataan Ja'far as-Sadiq, amarallahu ta'ala nabiyahu bimakarimil akhlaq. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian walaisa fil Qur'an, dan tidaklah terdapat dalam Al-Qur'an ajma limakarimil akhlaq min hadhil ayah. Tidak ada di dalam Al-Quran yang lebih mengumpulkan untuk makarimul akhlak, itu akhlak yang karimah atau akhlak yang mulia dari ayat ini. Dari ayat ini. Ini disebutkan dalam tafsirnya Ats-Tsa'labi, Al-Kasf wal Bayan an tafsiril Quran. Naqalahu anhu jumhurul mufassirin. Dari perkataan beliau ini, jumhur ulama, yaitu jumhur ahli tafsir menukilkannya. Bahasanya ayat ini adalah ayat yang mengumpulkan
di dalam makarimul akhlak, itu akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang karimah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Tha'labi yang menukilkan dari perkataan Ja'far As-Shadiq. Kemudian ya beliau juga menyebutkan ya perkataan Imam Ibnul Arabi. Jadi Imam Ibnul Arabi ini juga mengatakan ya menafsirkan dari ayat ini, dan Ibnul Arabi ini ya dengan al. Jadi bukan Ibnu Arabi yang tanpa adanya al. Yani Ibnul Arabi salah seorang ulama ahli tafsir dalam kitabnya Ahkamul Quran. Jadi dahulu ya Ibnu Arabi adalah salah seorang ahli tafsir dan beliau wafat pada tahun 543. Ini menunjukkan bahasanya ya mereka telah memiliki perhatian yang sangat ya dalam pembahasan agama. Dan kita sekarang pada tahun berapa? 1446. Ya, antum bisa membayangkan bagaimana dahulu ya mereka para ulama telah memiliki perhatian ya dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW ya dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an. Dan di sana juga ada para ulama yang menulis kitab yang berjudul Ahkam Al-Qur'an. Ya, ini menunjukkan bahasanya apa? Ya sekali lagi bahasanya perhatian mereka ya terhadap ilmu agama itu sangat perhatian. Ya apabila ya sekarang kita masih belajar dalam mempelajari ilmu agama, maka hendaknya untuk memberikan semangat kita, ya kita menilik ya pada generasi terdahulu. Ya bagaimana mereka ya memiliki perhatian dalam ilmu-ilmu agama. Di sana ada Ahkamul Quran li Jahdami yang beliau wafatnya 282. Ada ya yang karyanya Al-Jassas itu beliau wafat 370. Dan juga di sana ada yang mengumpulkan Ahkamul Quran ya dari kitabnya atau dari perkataan Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meninggal ya 458. Ya padahal Imam Syafi'i meninggal pada tahun berapa? 204. Ya meninggal 204. Kemudian Imam Tahawi ini juga memiliki kitab Ahkamul Quran. Beliau meninggal 321. Dan juga di sana ada ulama yang namanya Al-Qiyah Al-Hirasi 504. Kemudian Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi yang meninggal 671. Jadi apabila kita melihat ya dari 1446 ya itu dengan ulama-ulama dahulu sebelum 500 atau sebelum 600 Hijriah. Ya, hendaknya ya, ini menjadikan ya semangat kita ya bukan malah melemahkan semangat kita dalam belajar. Jadi belajar dalam ilmu agama itu membutuhkan ya pengorbanan ya bahwasanya seorang itu hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar. Walaupun kita tidak menjadi seorang ulama ya setidaknya kita itu bisa menjadi seorang yang menjalankan agama ini ya sesuai dengan ya dalil, yani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi beliau rahimahullah ta'ala yakni qala Ibnul Arabi beliau mengatakan qala ulama'una, berkata ulama'una. Antum perhatikan juga kata qala ulama'una. Padahal beliau seorang ulama, seorang ahli tafsir, tetapi masih mengatakan apa? Qala ulama'una. Ya, mengatakan qala ulama'una, telah berkata para ulama kami. Hadhil ayah min thalathi kalimat. Jadi ayat ini dari 3 kalimat. Yang pertama apa? Khudhil afwa, yaitu berilah maaf. Wa'mur ulfi, ini yang kedua. Kemudian wa'arid anil jahilin, ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Qad tadammanat qawaidash syariah. Di dalam ayat ini telah terkandung di dalamnya kaidah-kaidah syariat al-ma'murat, yaitu kaidah-kaidah syariat yang diperintahkan, dan juga wal manhiyat, itu dari perkara yang dilarang. Yang diperintahkan apa tadi? Memberikan maaf dan apa? Dan memerintahkan kebaikan. Kemudian yang dilarang yaitu adalah wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ada perintah dan juga ada larangan. Sehingga di sini apa? Tidaklah tersisa ya dalam
ya dalam apa yang disebutkan ini suatu kebaikan, melainkan telah audohatha, melainkan ayat itu telah menjelaskannya. Wala fadilah, dan tidak pula suatu keutamaan ila sarohatha, melainkan ayat itu telah mensarahnya, telah menjelaskannya. Wala ukrumah illa iftatahatha, dan tidaklah suatu perbuatan yang mulia melainkan telah dibuka, ya, diterangkan juga. Maka dalam ayat ini, ya, sebagaimana kita ketahui, yaitu ada kaidah syariat dalam perintah dan juga dalam larangan. Kemudian dikatakan, ya, kepada Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah, ya, dikatakan kepada li Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah. Ini Sufyan ibni Uyainah, mungkin antum, ya, pernah mendengar Ibnu Uyainah dengan siapa? Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan ibnu Uyainah. Ini dari kalangan ulama, ya, tabi'ut tabi'in. Ini atba'ut tabi'in, ya, yang meninggal 198. Kalau Tsauri meninggal 161. Ya, kalau antum, ya, kita ingat bahasanya generasi kita itu termasuk generasi yang Rasulullah SAW telah mengujinya. Itu generasi atba'ut tabi'in, ya, setelah generasi, ya, para tabi'in, ya, setelah generasi para tabi'in. Yang dikatakan pada Ibnu Uyainah rahimahullah taala, qad istambatta minal Qur'an kulla syai'. Wahai Sufyan, engkau telah mengambil istimbat, ya, telah menjelaskan, ya, mengambil dalil dari Al-Qur'an segala sesuatu. Fa ainal muru'ah, di manakah muru'ah? Ya, apa muru'ah? Nilai kesopanan, nilai kewibawaan, ya, nilai dari nilai kesopanan itu disebutkan di mana? Fa ainal muru'ah, dari mana engkau mengambil dalil dari tentang perkara muru'ah ini? Ya, faqala, kemudian beliau mengatakan fi qouli ta'ala khudil afwa wa'mur bil urf wa arid anil jahilin. Itu dari ayat, yaitu apa? Berilah maaf, kemudian perintahkanlah yang baik, dan juga berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu dari ayat ini. Ini apa? Istimbat atau pengambilan dalil yang dilakukan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Ya, maka fafihil muru'ah, di dalam ayat ini terdapat muru'ah. Itu dapat muru'ah apa? Muru'ah itu nilai kesopanan. Ya, wa husnul adab, dan juga adab yang baik. Ya, kemudian wa makarimul akhlak, dan juga di dalam ayat ini terdapat makarimul akhlak. Itu akhlak yang mulia. Ya, terdapat akhlak yang mulia. Maka, ya, di sini bahasanya ayat ini terkandung di dalamnya kaidah syariat dalam perintah, ya, supaya untuk dilakukan, itu didorong untuk dilakukan, dan apa yang dilarang supaya untuk ditinggalkan. Kemudian beliau hafizahullah taala, Syekh Muhammad Al-Imam, menyebutkan perkataan dari An-Naisaburi. Ya, dan Naisaburi ini juga salah seorang dari ahli tafsir. Ya, beliau wafat setelah tahun 850. Ya, 850. Ya, rahimahullah taala. Qala ahlul ilm. Antum perhatikan lagi, qala ahlul ilm. Ini ulama masih, ya, menukilkan qala ahlul ilm. Maka ini, ya, selayaknya bagi kita, ya, berusaha. Apabila di sana ada kalamnya ulama, ya, maka lebih kita depankan, ya, dari kalamnya ulama, ya, daripada, ya, kita misalnya apa, lebih mengedepankan dari perkataan dari diri kita. Ya, karena perkataan mereka, orang-orang yang, ya, mereka dahulu ulama dan telah wafat, ya, mereka, ya, telah, ya, melakukan dari apa yang mereka lakukan, ya, dari mempersembahkan terhadap agama ini, kemudian apa, diikuti oleh orang-orang yang setelahnya, maka ini lebih aman. Qala ahlul ilm at-tafsir mutabiq, yaitu at-tafsir yang sesuai di hadil ayat, yaitu terhadap ayat ini, itu ayat yang disebutkan tadi, idza wasalta man qata'aka, apabila engkau menyambung, ya, ada orang yang apa, ya, memutus persaudaraan, ini khudil afa. Kemudian dengan cara apa? Idza wasalta man qata'aka, apabila engkau menyambung orang yang telah memutusmu, faqad afauta anhu, maka sungguh engkau telah memaafkannya. Wa idza ataita man haramaka, apabila engkau memberikan pada orang yang, ya, menghalangi darimu, tidak mau memberikan padamu, faqad amarta bil ma'ruf, maka sungguh engkau telah merintahkan perkara yang ma'ruf.
Wa idza afauta amman dolamaka, maka apabila engkau memaafkan orang yang mendolimimu, faqad a'radta anil jahilin. Ya, maka sungguh engkau telah berpaling dari ya orang-orang yang jahil. Itu telah berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini ayat yang pertama ya yang menunjukkan ya keutamaan tentang perkara adab. Ya, tentang perkara adab. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan pentingnya perkara adab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan, perbuatan yang baik, wa ita'i dzil qurba, dan juga untuk memberikan ya membantu kepada karib kerabat, ya, untuk memberikan pada karib kerabat, ya, dibantu. Terlebih apabila dari kerabat kita ada yang miskin, ya, hendaknya diberikan bantuan. Kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang ya dari al-fahsya. Ya, al-fahsya, Sa'di rahimahullah taala beliau menjelaskan wa yanha 'anil fahsya wa huwa kullu dhanbin 'adzim. Ya, jadi fahsya itu adalah semua dosa yang agung. Yang apa? Syariat ini telah menganggapnya buruk. Ya, itu telah menganggap buruk dari apa? Perbuatan tersebut. Dan juga fitrah itu telah menganggap buruk. Seperti apa al-fahsya itu? Ya, beliau katakan kasyirki billah. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perbuatan fahsya. Ya, perbuatan apa fahsya itu? Perbuatan keji. Ya, jadi perbuatan keji itu al-fahsya itu termasuk ya perbuatan buruk. Maka di sini pentingnya belajar apa? Tauhid. Ya, pentingnya seorang itu apa? Belajar ilmu tauhid. Ya, ilmu akidah. Itu untuk membentengi dirinya dari perbuatan apa? Kesyirikan. Karena kesyirikan adalah perbuatan yang menyelisih syariat dan juga menyelisih fitrah. Ya, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala yang meninggal 1376. Ya, belum lama dari kita. Ya, 1376 beliau dalam tafsirnya mengatakan termasuk dari al-fahsya itu adalah asyirki billah, kasyirki billah, kemudian wal qatl itu membunuh ya bighairi hak, dengan tanpa hak, kemudian perbuatan zina ya, perbuatan zina, wasarikah, wal ujub ya, dan juga apa? Perbuatan ujub. Apa ujub? Bangga diri. Ya, bangga diri dimasukkan perbuatan fahsya. Ya, perbuatan yang keji. Ya, itu bangga diri. Wal kibr. Kibr juga dimasukkan dalam fahsya. Ya. Kemudian apa? Wa ihtiqaril khalaq. Apa ihtiqar al khalaq? Merendahkan manusia itu dianggap ya bahasanya adalah perbuatan yang keji. Ya, perbuatan keji, merendahkan saudaranya, ya, menghina saudaranya, itu termasuk apa? Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala ya, itu adalah termasuk perbuatan keji. Ya. Dan juga selain yang demikian itu dari perbuatan minal fawahish, yaitu yang termasuk ya perbuatan keji. Ya, adapun ya wal munkar, perbuatan mungkar. Ya, dari semua yang terdapat dalamnya apa? Kullu dzambin wa maksiyah. Ya, semua itu dosa dan maksiat muta'alliqun bihaqqillahi ta'ala. Ya, terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yaitu adalah kullu udwan ya alal khalaq fid dima wal amwal wal a'rad. Ya, adapun permusuhan ya, maka permusuhan itu bisa masuk di dalamnya apa? Semua permusuhan baik itu ya terhadap manusia, terhadap makhluk, baik itu dalam harta mereka, baik itu dalam apa? Darah mereka, baik itu dalam apa? Kehormatan mereka. Maka apabila ya perbuatan yang menghilangkan kehormatan atau melakukan ya perzinahan atau memaksa memperkosa misalnya, ya maka ini adalah telah melakukan apa? Perbuatan baghi, yaitu kedzaliman yang disitu terkait dengan ya kehormatan. Ya, apabila menumpahkan darah ya, yaitu membunuh, maka itu telah melakukan apa? Kedzaliman dalam hal apa? Darah. Ya, dalam hal darah. Dan seperti itu kemudian beliau mengatakan fasarat hadhil ayah ya jami'atan li jami'il ma'murat. Maka ya dalam ayat ini
terdapat yaitu ayat yang mengumpulkan li jami'il ma'murat wal manhiyat. Ada tadi perintah dan juga ada apa? Larangan. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk dijauhi. Ini yang dikatakan ya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Jadi apabila ya antum nanti ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu ya mendapati suatu ayat, coba ya cari tafsirnya. Ya cari penjelasan ulama ya bagaimana dalam memahami ya memaknai dari ayat. Ya jangan didahulukan dari apa? Ya dari akal kita. Ya karena ada orang dahulu yang lebih dahulu dari kita telah membahasnya. Ya telah menyebutkannya bagaimana penjelasan tentang ayat. Kemudian beliau hafizallahu taala mengatakan qala Ibnu Abdul Bar fi hadhil ayah. Ibnu Abdul Bar ya, tahu Ibnu Abdul Bar, beliau wafat 463 Hijriah. Ya, sebelum 500. Ya, sebelum 500, 463 ya beliau rahimahullah taala mengatakan waqad qalatil ulama. Ya, sekali lagi apa? Seorang alim tetapi apa? Ya, masih apa? Menunjukkan tawaduknya mereka untuk menukilkan perkataan orang yang sebelum mereka. Ya, waqad qalatil ulama. Jadi ulama itu telah berkata. Ya, padahal beliau ini ya kalau antum tahu karyanya ya dari kitab-kitab itu banyak sekali. Ya, dalam beliau seorang muhadits ya dan karyanya banyak sekali. Ibnu Abdul Bar, ya ulama yang terkenal. Cuma kita yang tidak kenal. Ya, waqad qalatil ulama. Dan para ulama telah berkata, inna ajma ayah lil birri wal fadli wa makarimil akhlaq qauluhu azza wa jal innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, sungguhnya apa? Ayat yang mencakup untuk semua kebaikan dan semua keutamaan dan juga semua dari makarimul akhlak. Itu adalah firman-Nya Allah taala itu tadi. Ya, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba dan sampai selesai. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, pentingnya kita ya mengetahui makna dari ayat. Kemudian beliau hafizahullah taala menukilkan dari perkataan waqala al-Harari. Ya, waqala al-Harari. Siapa nama Harari ini? Ya, waqala al-Harari. Jadi Imam Harari ya, beliau Muhammad Al-Amin Ibnu Abdullah. Beliau baru wafat sekitar ya 5 tahun yang lalu. Wafat 1441. Tetapi karyanya beliau wafat di Mekah. Ya, karyanya beliau sangat banyak sekali dalam ilmu nahwu, dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir. Ya, antum ya kalau melihat nanti bisa ya cek misalnya di Google cari ya Muhammad Al-Amin Al-Harari. Itu karyanya banyak sekali yang menunjukkan akan ya keilmuan beliau yang sangat luas. Ya, dalam hal nahwu dan ya ilmu-ilmu yang lainnya, fan atau funun, bidang-bidang ilmu ya usul fikih dan yang semisalnya itu sangat banyak kitabnya. Beliau rahimahullah taala waqad amarallahu subhanahu dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan fi hadhihi ayah yaitu pada ayat ini fi hadhil ayah bi salasati asya itu dengan 3 perkara. Perintah 3 perkara wa naha an salasati asya dan juga melarang dari 3 perkara. Wa jama'a fi hadhil asya as-sittah. Ya, dan beliau mengumpulkan ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada ayat ya. Dan pada ayat ini adalah 6 perkara. Yaitu apa? Ilmal awwalin wal akhirin. Ya, bagaimana luasnya pendalilan? Ya, pengambilan dalil dari seorang ulama. Dari satu ayat ini apa? Telah dikumpulkan ilmunya awalin wal akhirin. Yaitu ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang yang kemudian. Dan juga telah mengumpulkan di dalamnya apa? Jami' al-khisal al-mahmudah wal matmumah. Juga di dalam ayat ini telah terkumpulkan apa? Yaitu perangai atau akhlak yang terpuji dan juga akhlak yang tercela. Ya, karena telah disebutkan tadi, apa akhlak yang terpuji? Itu keadilan, ihsan, perbuatan ihsan, kemudian apa? Memberikan bantuan kepada karib kerabat. Kemudian melarang dari al-fasya, ini kekejian, kemungkaran ya dan kedzaliman, permusuhan, ya ini adalah ya semuanya keburukan. Maka dalam satu ayat
ini telah mengumpulkan ilmunya awalin wal akhirin. Ya, maka ini ya menunjukkan bagaimana ya ulama itu mengambil dalil dari satu ayat. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala ya menyebutkan ya, dan sebagai faedah juga untuk antum ya, kalau kami mendapati dari apa yang disebutkan ya selama belajar ya di hadapan beliau ya, sangat sering sekali menukilkan kalamnya ulama. Jadi setiap ada ayat ini nukilkan kalamnya ulama. Menyebutkan hadis bagaimana ulama itu berkata. Ya, bagaimana syarahnya? Ya, ketika jadi apa dari masuk ya ucapan beliau sendiri itu sedikit. Ya, terlebih apa? Ya menjelaskan ya dalam perkara ayat, dalam perkara hadis, ya maka yang kita dapati bahasanya beliau hafizallahu taala sangat apa? Sangat perhatian sekali dalam menukilkan ya dari kalamnya para ulama. Ya, faidah, kemudian faedah dari beliau hafizallahu taala akhraja Ibnu Jarir. Ya, Ibnu Jarir ya At-Tabari. Ya, yang meninggal berapa? 310. Wal Hakim, dan juga Imam Hakim an Ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ini sudah lama ya, karena termasuk dari sahabat. Ya, 32 Hijriah, beliau berkata, "Inna ajma ayah fil Qur'an lil khairi wasyarri fi suratin Nahl." Sesungguhnya ayat yang mengumpulkan di dalam Al-Qur'an ini ya untuk kebaikan dan juga apa? Peringatan dari keburukan, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan," dan seterusnya. Ya, dan athar ini ya disahihkan oleh Imam Hakim ya, dan disepakati oleh Imam Dhahabi, dan ini adalah ya athar yang hasan. Ya, asar yang hasan. Maka bila ya kita menilik kembali dari kalamnya mereka para ulama ya, bagaimana mereka ya sangat perhatian. Bahkan telah sahih ya dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Hasan Al-Basri ya adalah seorang tabi'in yang meninggal 110. Ya, beliau rahimahullah taala berkata, "Lam tatruk hadhil ayah khairan illa amarat bih." Tidaklah ayat ini apa? Ya meninggalkan suatu kebaikan melainkan telah ya memerintahkan dengannya. Wala syarran illa nahat anhu, dan tidaklah apa ayat ini meninggalkan suatu kejelekan melainkan telah melarang darinya. Ya, telah melarang darinya. Ya, maka ya ini adalah menunjukkan ya dahulu ya Al Hasan Al Basri ya salah seorang ulama dari imam ya tabi'in, itu bahwasanya ayat ini apa terkandung dalamnya, yaitu penjelasan bahwasanya ayat ini tidaklah suatu kebaikan itu ada melainkan apa? Telah diperintahkan. Tidaklah keburukan itu ada melainkan telah dilarang darinya. Ya, melainkan telah dilarang darinya. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan ayat yang ketiga. Sekarang kita ayat yang ketiga. Ya, dari ayat yang disebutkan ada berapa? Sekitar 11 atau 12 ayat. Ini masih ya di ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ya adab ini dalam kehidupan kita, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Ini ayat yang antum ya telah menghafalnya dan mengetahui ya dalil tentang apa? Ya hendaknya seorang itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Suri teladan yang baik. Ya, dan sungguh ya telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW itu adalah apa? Uswatun hasanah. Yaitu suri teladan yang baik liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan juga berharap hari akhir. Kemudian apa? Wa dzakarallaha katsira. Ya, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kemudian beliau hafizahullah taala menukilkan tafsir dari perkataan Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau wafat ya 774. Yang beliau adalah sebagaimana kita ketahui adalah salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala ya 774 beliau wafatnya. Hadhil ayah al-karimah. Ya, hadhil ayatul karimah
Ya, ayat yang mulia ini aslun kabir, itu adalah merupakan pondasi yang agung fit ta'asi, ya fit ta'asi, ya dalam apa? Ta'asi, yaitu dalam mencontoh, ya dalam mencontoh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu fit ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi, dan juga dalam apa? Perbuatan-perbuatan beliau. Dan yang ketiga adalah apa? Wa ahwalihi, dan juga dalam apa? Keadaan atau kondisi beliau. Itu keadaan bagaimana Rasulullah SAW ya ketika makan, tidur, berperang dan yang semisalnya, maka ayat ini adalah sebagai dalilnya bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Ini ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga yang menunjukkan keutamaan tentang adab itu apa? Ya dalam kehidupan kita. Ya, adab itu apa? Dalam pentingnya adab itu dalam kehidupan kita. Kemudian ya ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat yang menunjukkan tentang pentingnya perkara adab ya atau keutamaan adab dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya ya engkau wahai Muhammad ya la'ala khuluqin azim. Ya, itu di atas apa? Adab yang apa? Adab yang agung. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala yang tadi meninggal 310, beliau mengatakan la'ala adabin azim. Ya, la'ala adabin azim, yaitu apa? Sungguh engkau di atas adab yang sangat agung. Ya, la'ala adabin azim. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, ini juga salah seorang ulama tafsir. Kemudian ya seimam di sini ya memberikan penjelasan hadhil ayah. Ayat ini apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadhil ayah aslun azim. Jadi ayat ini adalah merupakan pondasi yang agung fi jalalati akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah merupakan pokok yang agung di dalam ya agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kamali adabihi, dan juga menunjukkan apa? Kesempurnaan adabnya. Wa kaifala, ya bagaimana tidak? Ya wa huwal qail, karena Rasulullah SAW adalah seorang yang apa? Bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan ya akhlak, ya untuk menyempurnakan akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, dan nanti akan datang penjelasan tentang ini ya tentang hadis yang terkait dengannya. Kemudian dan juga ya bahwasanya di sana ya ada hadis addabani rabbi fa asana ta'dibi. Ya, addabani rabbi fa asana ta'dibi. Yani Rabbku telah ya mengajariku adab. Kemudian fa asana ta'dibi. Kemudian dia ya telah berbuat baik ya dalam mengajariku adab. Tapi hadis ini adalah ya dari sisi sanadnya ya adalah hadis yang lemah. Akan tapi dari sisi maknanya ya adalah sahih maknanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang telah ya mengajari Rasulullah SAW yaitu adab. Ya, yang mengajari kepada Rasulullah SAW adab. Adapun dalilnya ya dari hadis, maka hadis ini adalah merupakan hadis yang lemah. Kemudian kita sekalian ya dituntut untuk mencontoh Rasulullah SAW ya pada semua akhlak Rasulullah SAW ya dan juga adabnya Rasulullah SAW. Maka pada haknya Rasulullah SAW ya hendaknya kita apa? Memiliki perhatian. Ya, wa makana fi haqqi sallallahu alaihi wasallam ya fi tasyri' dalam pensyariatan agama ini fanahnu mutalabuna bil ahdi bihi. Maka kita sekalian apa? Dituntut untuk mengambil ya dengannya. Ya, mengambil dengannya. Kemudian ayat yang kelima yang menunjukkan keutamaan adab dalam kehidupan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr 70 ayat 7, ya banyak dari antum telah menghafalnya. Apa saja yang datang pada kalian dari Rasul maka ambillah. Dan apa yang Rasulullah SAW larang darinya maka tinggalkanlah.
ya maka tinggalkanlah, itu jauhilah. Maka dalam ayat ini apa? Terdapat bantahan pada orang-orang yang apa? Yang mengatakan bahasanya kita tidak butuh kepada sunnah, atau yang disebut dengan apa? Qur'aniyun, ya, mengatakan bahasanya kita ya tidak butuh kepada sunnah. Padahal ayat telah menjelaskan ya bahwasanya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengambil dari Rasulullah SAW. Maka pada hakikatnya orang yang mengatakan Al-Qur'aniyun itu adalah orang yang apa? Orang yang apa? Mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mendustakan Al-Qur'an. Itu pada hakikatnya. Kemudian qala al-Mula Al-Qari, ya, qala Mula Al-Qari, ya, beliau salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 1014 Hijriah. Ya, jadi kita ya berbicaranya dengan tahun Hijriah ya supaya kita ya lebih tahu ya dari tahun 1 Hijriah ya sampai ya di apa? Kejadian yang terjadi pada saat kita ini. Ya, apabila antum melihat di sana Al-Bidayah wa Nihayah, ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menulis kitab yaitu Al-Bidayah dari awal sampai akhir. Ya, dari awal yaitu penciptaan manusia, kemudian kejadian tahun ini, kejadian tahun ini, kejadian tahun 300, kejadian tahun 400, ya, itu ditulis sampai apa? Ya, sampai akhirat. Ya, maksudnya sampai apa? Ya, akhir dunia ini. Ya, bagaimana kita ya memiliki perhatian ya terhadap tahun kejadian dari tahun Hijriah. Makanya kita apa? Lebih ya kenal dengan tahun Islam. Ya, dengan tahun Islam. Ya. Kemudian apa? Qala al-Mula Al-Qari rahimahullah taala wa afadal Ustadz Al-Qushairi. Ya, beliau rahimahullah taala mengatakan telah memberikan faedah Al-Ustadz Al-Qushairi anna hada aslun fi wujubi mutaba'atir Rasul. Bahwasanya dalam ayat ini ya terdapat dalil, terdapat pokok yaitu apa? Wajibnya seorang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waluzumi tariqatihi wasiratihi, dan wajibnya apa ya kita itu apa mengikuti atau menetapi jalannya Rasulullah SAW dan juga sirahnya Rasulullah SAW. Ya, maka sirah itu apa penting bagi kita juga mengetahui sirahnya Rasulullah SAW, baik itu terkait dengan apa khalqiyah, khuluqiyah, ya, dari bentuknya tubuh Rasulullah SAW dan juga akhlaknya Rasulullah SAW, ya, dari sifatnya Rasulullah SAW. Ini ya penting apabila seorang itu apa mengetahuinya. Kemudian beliau menyebutkan waqala Ibnu Asyur, ya, Ibnu Asyur rahimahullah taala ya At-Tunisi, ya, salah seorang ulama tafsir dari Tunis. Mana Tunis? Ada yang tahu Tunis? Tunisia. Ya, daerah mana? Benuanya mana? Benua mana? Antum nggak senang sejarah ya? Ya, itu apa? Benuanya dari apa? Benuanya Afrika. Ya, itu termasuk dekat mana? Daerah Aljazair, kemudian Libya, kemudian ya Tunisia, Maroko, ya seperti itu. Ya, mungkin ya kalau belajar sedikit peta nggak ada salahnya. Antum tahu negara Aljazair, mana antum nggak tahu Mekah. Ya, nanti mana ya Mekah itu kalau kita ketahui mana ya jihanya barat, ke arah kiblatnya kita ke barat. Ya, nanti kalau antum di Yaman, kemana kita ke arahnya? Itu kan sudah beda kan? Ya, maka mengetahui sedikit nggak ada masalah. Ya, mengetahui peta ya negara, terlebih ya negara-negara Islam. Ya, terlebih dari negara-negara Islam. Ya, waqala Ibnu Asyur, ya salah seorang ulama dari Tunisia, hadhil ayah. Ayat ini adalah jami'atun lil amr. Ya, ayat ini adalah mengumpulkan untuk ya perintah bittiba'i ma yasduru minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah untuk mengikuti apa yang timbul atau apa yang ada ya yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin, dari perbuatan, fayandariju fiha jami' adillati sunnah. Maka masuk di dalamnya adalah apa? Jami'u adillati sunnah. Ya, maka masuk di dalamnya apa? Dalil-dalil ya dari as-sunnah. Ya, dalil-dalil as-sunnah. Ya, berarti kita apa? Kewajiban kita juga mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, karena ya ini adalah apa yang datang dari Rasul. Ambillah.
dan apa ya datang apa dari perintah maka ambillah, wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah, ya tinggalkanlah. Maka ya fal ahdu bima jami'i madalat ya alaihi hadhil ayah wal adab kulluh. Maka mengambil ya semua apa yang ditunjukkan dari ayat ini adalah merupakan adab secara keseluruhannya, ya secara keseluruhannya. Ya, kita akan tambah sedikit. Ya, kemudian al-ayah as-sadisah. Ya, al-ayah sadisah yang menunjukkan ya keutamaan adab dalam kehidupan kita adalah qaulu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah ya Rasulullah SAW diperintah ya kepada Rasulullah SAW diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, ya kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ya yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa ya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa dosa-dosa ya kalian. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menukilkan perkataan dari ya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayah al-karimah, ya ayat yang mulia ini hakimatun, ya adalah sebagai hakim, sebagai pemutus, ala kulli manidda'a, atas semua orang yang mengklaim, ya mendakwahkan saya ini apa ya mencintai Rasulullah SAW. Ya kan banyak orang mengaku bahasanya apa ya saya ini ya pencinta Rasulullah SAW, ya buktinya saya apa memperingati hari lahirnya misalnya, ya tetapi apakah ini sesuai dengan prakteknya dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, ya atau sesuai dengan ketentuan syariat, ya mencintai Rasulullah SAW. Ya sedangkan apa walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sedangkan dia tidak di atas jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya fa innahu kadzibun fi dakwah, karena sungguhnya dia apa berdusta dalam apa klaimnya, itu dalam dakwahannya, fi nafsil amr, ya pada perkara itu sendiri, hatta yattabi asyar al Muhammadiyah, sehingga dia itu apa mengikuti syariat ya Muhammadi, itu syariatnya Nabi Muhammad SAW, wa dinan nabawiyah, dan juga agamanya Nabi, fi jami'i aqwalihi, pada semua ucapan beliau alaihi salatu wassalam, wa af'alihi wa ahwalihi, dan pada perbuatan Rasulullah SAW dan juga pada keadaan-keadaan Rasulullah SAW. Ini Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya beliau tafsirkan dalam ayat ini adalah hakimah, ya bagi orang yang ngaku-ngaku, ya mengaku bahwasanya cinta Rasulullah SAW, sedangkan prakteknya apa sama sekali ya tidak mencontoh Rasulullah SAW, jauh dari Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya Ibnu Qayyim juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau meninggal 751. Ya, beliau mengatakan ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yaitu lamma katsura al-muddaun, tatkala banyak sekali orang yang mengaku-ngaku, ya mengklaim, ya saya ini cinta, ya fil Muhammadiyah, fil mahabbah, ya dalam cinta kepada Rasulullah SAW, tulibu bi iqamatil bayyinah, maka mereka ini dituntut, mana dalilnya kalau kamu itu mencintai Rasulullah SAW, ya bi iqamatil bayyinah ala apa ala sihhatid dakwah, tentang kesahihan ya dakwahannya, yaitu kesahihan dari klaimnya, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan dari apa Ibnu Qayyim dan bisa dilihat dalam kitabnya yaitu Zadul Ma'ad. Kemudian ya tambah satu ayat lagi, ya masih banyak. Qala Zuhaili, ayatnya belum, yaitu ayat yang ketujuh. Qaulu ta'ala, ya qaulu ta'ala, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang apa? Yunfikuna fis-sarra. Itu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, wad-dharra, ya, dalam keadaan susah, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang apa? Ya, bisa menahan amarah. Ya, menahan amarah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-hilmu was-sabr huma jima'ul khuluq. Bahwasanya apa? Al-hilmu was-sabr huma jima'ul khuluq. Bahwasanya apa? Yaitu kelembutan dan juga kesabaran, keduanya ini adalah merupakan jima'ul khuluq. Apa jima'? Ya, sumber dari akhlak. Jadi bukan jima itu ya. Ya, jima, ya maksudnya apa? Sumber, merupakan apa? Pondasi dalam akal. Ya, pondasi dalam akhlak. Itu merupakan akhlak yang mulia. Ya, al-khuluq al-hasan. Kama jama'allahu bainahuma, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya fi qouli ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ya, pendalilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728. Ya, merupakan murid yang murid-muridnya itu banyaknya menjadi apa? Para ulama. Ya, murid-muridnya itu adalah para ulama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Zuhaili rahimahullah taala, ya, berkata Zuhaili, ya, Zuhaili ini juga seorang ahli tafsir yang wafatnya 1436. Ini belum lama, ya, belum lama. Berarti masih berapa? 10 tahunan yang lalu ya, 1436. Ya, wa hadhihi usulul fadail wa ummahatu makarimil akhlak. Ya, beliau mengatakan wadil, ya, usul fadail. Maka ayat ini adalah merupakan pondasi keutamaan, ya, pondasi fadilah, wa ummahatu makarimil akhlak, dan juga merupakan apa? Induk dari akhlak yang mulia. Ya, merupakan induk atau apa? Wa ummahat, yaitu induk, ya, dari akhlak-akhlak yang mulia. Ya, maka dengan ini apa? Kita telah baca dari berapa? Ya, 8 ayat atau 7, ya, 7 ayat yang menunjukkan, ya, keutamaan, ya, keutamaan adab dalam kehidupan. Ya, dan di sana beliau masih menyebutkan beberapa ayat yang lain, dan juga terdapat nanti juga dari as-sunnah, ya, kemudian yang apa? Beliau terangkan dari kalamnya para ulama. Dan insyaallah taala jika ditakdirkan di suatu waktu kita akan sebutkan kembali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.